Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak masih bisa berkumpul dengan kalian di dalam pembelajaran mata pelajaran fikih, terkhusus di dalam tingkat Madrasah Sanawiyah. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di sini seperti yang sudah Bapak sampaikan, ada beberapa materi yang memang perlu disampaikan kembali, yang memang masih menjadi kekurangan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi untuk dari itu, maka lebih baik kita mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai ya. Semoga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dalam pembelajaran kita kali ini, semuanya bisa dimengerti dan semuanya bisa mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk anak-anak silahkan dicek ya teman-temannya yang ada di link atau yang ada di ruang kelas ini. Silahkan dicek apakah ada teman kalian yang tidak hadir. Alhamdulillah hadir semuanya ya anak-anak. Alhamdulillah, semoga anak-anak sekalian, murid-murid Bapak semuanya selalu diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita melaksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir. Baik anak-anakku sekalian, kita masih mau melanjutkan materi yang sebelumnya, tetapi Bapak mau mengevaluasi dulu, mau menyebutkan dulu materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari. Apa saja sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari? Ada sholat sunnah rawatib, khusus di waktu isya sama maghrib, bahkan ada subuh gitu ya. Ada juga sholat sunnah witir, ada juga sholat sunnah tarawih, sholat sunnah tahajud, dan sholat sunnah qiyamul lail. Bahkan sholat sunnah istikharah pun dilakukan di malam hari. Nah itu ya anak-anak materi-materi yang sebelumnya. Ini Bapak hanya menyampaikan saja. Langsung saja Bapak akan sebutkan materi yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini, yakni mengenai tentang sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sholat sunnah 2 rakaat ini banyak ya anak-anak yang perlu kita pahami dan yang perlu kita ketahui agar nanti ketika anak-anak melaksanakan sholat itu bisa gitu ya melaksanakan dengan sholat sunnah yang seperti ini. Apa saja sholat sunnah yang dilaksanakan 2 rakaat? Yang pertama ada sholat sunnah rawatib, nanti Bapak akan jelaskan. Yang kedua ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga ada sholat sunnah taubat. Yang keempat ada sholat sunnah istikharah, dan yang kelima ada sholat sunnah fajar. Baik, untuk mempersingkat waktu anak-anakku sekalian, kita masuk saja ke materi atau penjelasannya. Nah di sini kita masuk ke macam-macam sholat sunnah yang dilaksanakan 2 rakaat. Yang pertama sholat sunnah rawatib. Di antara kalian ada yang tahu nggak sholat sunnah rawatib itu apa? Nah ini semuanya pasti mengetahui gitu ya. Semuanya pasti mengetahui. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan mengiringi sholat fardu baik sebelum maupun setelah. Nah sholat sunnah rawatib yang perlu anak-anak ketahui semuanya, yaitu di dalam satu hari ada 5 waktu. Itu sholat sunnah wajibnya ya. Sholat sunnah wajibnya ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, sama isya. Nah subuh ada sholat sunnah rawatib nggak? Ada, yaitu qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua zuhur, ada sholat sunnah rawatibnya nggak? Ada, baik itu sebelum maupun sesudah juga ada. Masing-masing boleh 2 rakaat ataupun 4 rakaat dengan hukum ghair muakkad ya. Terus yang ketiga asar, ada sholat sunnah rawatib nggak? Tidak ada ya. Terus yang keempat maghrib, ada sholat sunnah rawatibnya nggak? Ada, maghrib, ba'da maghrib ya. Terus yang kelima ada isya, itu juga ba'da isya. Jadi dalam satu hari itu kita ada 5 waktu untuk sholat maghrib, sholat rawatib. Yang pertama qobliyah subuh, yang kedua qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, sama ba'diyah isya.
Itu yang perlu kita ketahui. Jadi sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang dilaksanakan 2 rakaat sebelum ataupun 2 rakaat setelah sholat fardu. Fungsinya untuk apa anak-anakku sekalian? Kenapa kita harus melaksanakan sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib ini berfungsi untuk menambal atau memperbaiki kesalahan-kesalahan ketika kita atau kekurangan yang kita laksanakan di dalam sholat fardu. Artinya ini sangat penting. Makanya Rasul gitu ya tidak pernah kehilangan sholat sunnah rawatib. Makanya yuk kita laksanakan gitu ya 2 rakaat sebelum sholat wajib gitu ya, ataupun 2 rakaat sesudah sholat wajib. Yang kedua di sini ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada yang tahu nggak anak-anak sekalian? Sholat sunnah tahiyatul masjid, ada yang tahu ya? Sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan ketika memasuki masjid sebelum duduk. Artinya anak-anak ketika masuk ke masjid itu biasanya kan langsung pada duduk gitu ya, ambil sejadah duduk. Nah kita mah jangan, tapi sholat sunnah tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan kita gitu ya kepada Allah gitu ya, karena kita mau menghadap kepada Allah gitu ya, kita mau beribadah kepada Allah. Terus yang ketiga ada sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat ini sudah jelas ya anak-anak ya, ketika kita melakukan kesalahan, karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Kadang sekali kita melakukan kesalahan yang tidak sengaja atau kehilafan gitu ya, sehingga dari kesalahan itu kita perlu gitu ya memohon ampun kepada Allah supaya kita bisa diampuni gitu ya. Nah dengan sholat sunnah taubat ini 2 rakaat juga ini bebas pelaksanaannya, mau kapan pun juga silahkan gitu ya. Yang penting kita taubatnya taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Jangan sampai kita taubat nanti kita ngelaksanain lagi gitu ya kesalahan-kesalahan itu. Yang keempat sholat sunnah istikharah, sholat sunnah yang dilaksanakan 2 rakaat untuk memohon pertolongan kepada Allah. Artinya ketika kita dihadapkan dengan 2 permasalahan atau 2 pilihan, makanya kita harus melakukan sholat sunnah istikharah untuk mencari gitu ya jalan yang terbaik dari Allah itu seperti apa. Makanya kita meminta pertolongan kepada Allah apa yang terbaik buat kita gitu ya, karena kita itu harus mengerti gitu ya, rencana yang kita buat itu belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus lakukan sholat sunnah istikharah. Misalkan anak-anak gitu ya dihadapkan dengan 2 kegiatan, yang satu kegiatannya A, yang satu kegiatannya B, padahal 2 kegiatan itu sama-sama penting, tapi kita minta kepada Allah kegiatan mana yang perlu kita laksanakan gitu ya, yang satu enggak, yang satu dilaksanakan, itu yang mana? Itu dengan melaksanakan sholat sunnah istikharah. Yang kelima anak-anak yaitu sholat sunnah fajar. Nah sholat sunnah fajar ini dilakukan sebelum sholat subuh gitu ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu sholat sunnah fajar. Dan pahala dari sholat sunnah fajar ini itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya anak-anak yuk kita bangun sholat subuh gitu ya, lalu laksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, dan setelah itu kita akan mendapatkan apa yang kita mau selagi kita menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran. Itu untuk macam-macam sholat sunnah. Lalu keutamaannya itu untuk apa, Pak? Gitu ya. Nah, kita melaksanakan sholat sunnah ini ada keutamaannya, yaitu menutupi kekurangan dalam sholat fardu yang tadi, sholat sunnah rawatib gitu ya. Ibadah sholat sunnah yang paling afdol. Jadi sebenarnya gitu ya, ladang pahala kita itu kita dengan melaksanakan sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu udah pasti gitu ya, kita harus melaksanakan. Tapi sholat sunnah, nah itu yang membedakan seseorang itu sukses atau tidak, ya gitu dengan melaksanakan sholat sunnah. Bisa menemani Nabi di surga, itu keistimewaannya luar biasa. Jadi tidak di dunia saja gitu ya kita mendapatkan keistimewaan, tapi di surga juga kita mendapatkan keistimewaan, yaitu bisa menemani Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dosanya berguguran ketika ruku dan sujud, dicintai oleh Allah, doanya mustajab dan diangkat derajatnya di sisi Allah. Nah itu masya Allah ya anak-anak. Anak-anak pengen gak masuk ke surga gitu ya, terus dosanya berguguran. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, anak-anak langsung bertobat kepada Allah, melaksanakan sholat sunnah, dan berguguran dosa-dosanya. Mau nggak? Mau ya anak-anak ya. Alhamdulillah gitu ya. Makanya dari itu yuk kita biasakan gitu ya sholat sunnah ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Supaya apa? Supaya ini bisa menjadi karakter kita ke depannya, dan kita bisa mendisiplinkan yang namanya waktu. Semoga aja anak-anak semua diberi